Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak. Selamat datang dan selamat beribadah. Kebaktian minggu hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Gumilar Kristianto MSI. Beliau adalah Pendeta Konsulen GKP Cikembar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah baik kepada seluruh anggota Jemaat GKP Cikembar. Dan apabila memerlukan pelayanan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat di kantor sekretariat. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan PKJ nomor 288 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Firman Tuhan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita sambut dengan nyanyian PKJ nomor 165 ayat 1 dan 3. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuki pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita sambut dengan PKJ 37 ayat 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus
pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui PKJ 200 baitnya yang pertama. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan demikian: Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 30. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 30. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu baik. Engkau menuntun kami di tengah pandemi ini. Bagaimanapun atau seperti apapun keadaan kami saat ini, baik kami yang sehat ataupun kami yang saat ini harus melakukan isolasi mandiri, atau bahkan ketika kami saat ini terbaring sakit di rumah sakit. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya Roh Kudus Tuhan berkuasa menyertai dan menuntun hidup kami. Terlebih pada saat ini ketika kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kiranya karunia Tuhan berlimpah ruah dalam kehidupan kami, membukakan mata hati kami untuk senantiasa melihat kebaikan Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam penderitaan dan kesusahan kami. Engkaulah ya Tuhan pemimpin yang sejati, pemimpin yang agung, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami menjalani hidup ini. Kami berdoa dan memohon ini semua hanya melalui perantara kami, anak-Mu Yesus Kristus. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 30. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah.
Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Saudara, demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada kesempatan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harapkan dari seorang pemimpin? Biasanya kalau kita musim pilkada, kita tentunya memiliki harapan, keinginan yang ingin diwujud nyatakan oleh para calon pemimpin yang kita pilih. Harapan yang dimaksudkan tentu bukan hanya harapan yang sifatnya sementara atau instan atau cepat direalisasikan. Harapan yang berjangka panjang, harapan yang membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Tentunya setiap kali kita akan memilih seorang pemimpin, kita berharap untuk terjadinya perubahan di dalam hidup kita. Hanya saja Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali harapan yang ditaruhkan pada pundak pemimpin terbatas pada sesuatu yang dihasilkan secara singkat dan dalam jangka waktu yang pendek. Sesuatu yang harus langsung terlihat dengan mata, sekarang dan bukan nanti. Makanya ada istilah 100 hari kepemimpinan siapa, begitu ya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin yang sudah kita pilih itu. Itu berakibat Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam melaksanakan kepemimpinannya, seorang pemimpin ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu yang singkat, cepat, lalu dianggap sebagai sesuatu yang gagal, sesuatu yang buruk, pemimpin yang gagal.
Banyak orang sekarang tidak sabar untuk melihat hasil yang lebih baik lagi, hasil yang membawa perubahan, hasil yang kemudian harus kita tunggu selama seseorang menjadi pemimpin kita. Tapi juga Bapak Ibu dan Saudara, memang dalam realitas kita sehari-hari banyak pemimpin yang saat ini lebih memilih menebar pesona, lebih memilih untuk menyenangkan banyak orang hanya dalam waktu yang singkat. Yang penting tertarik, yang penting bisa meraup banyak suara tanpa memikirkan apa yang harus dilakukan selama beberapa waktu ke depan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penerus terah Daud dari ibu Betseba, Salomo berhasil memperkokoh kerajaan Israel dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke negerinya yang jauh. Negeri-negeri yang jauh pada zamannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, menilai dan melihat kerajaan Israel sebagai sebuah kekuatan adidaya. Salomo menjadi raja yang kuat dan juga berhikmat. Dia adalah sosok raja yang termasyhur, apalagi ketika keinginannya untuk mendirikan bait suci di Yerusalem itu tercapai. Dan pada masa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Israel memiliki satu tempat ritual keagamaan yang terpusat. Sebelumnya kan kita tahu ya Bapak Ibu bahwa orang Israel masih mempersembahkan korban-korban di Bukit Pengorbanan, salah satunya di Gibeon. Nah, di zaman Salomo ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Salomo berhasil menyatukan dua pusat kekuatan yang ada pada saat itu, yaitu politik dan agama di Yerusalem. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang baik dan membawa implikasi-implikasi religius politis baik bagi Salomo sendiri maupun bagi orang Israel secara keseluruhan. Secara religius, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca kisah-kisah sebelumnya, Salomo berhasil menunjukkan dirinya tetap setia hidup di hadapan Allah, mengikuti ketetapan Daud bapaknya. Dan bagi orang Israel pada saat itu muncul rasa kebersamaan dan keberagamaan yang kuat sebagai umat pilihan Allah. Secara politis, Salomo memperkokoh kekuasaannya sehingga mempermudah dia untuk melakukan kontrol sosial dan politik, dan juga membangun semangat nasionalisme kebangsaan di kalangan orang Israel yang sebetulnya berasal dari berbagai macam suku. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara, penabisan bait suci dengan melibatkan tua-tua Israel, kepala-kepala suku, serta imam-imam, memperlihatkan Salomo sebagai orang yang berhasil memberdayakan seluruh peran yang ada di tengah-tengah bangsanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian yang kita baca pada saat ini memang isinya adalah permohonan doa Salomo. Ketika tabut perjanjian yang adalah simbol kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, Salomo menyampaikan doa di depan mezbah, memohon agar Tuhan tetap teguh dengan janji dan kasih setianya. Salomo memohon agar Tuhan tetap diam di bait suci, tinggal bersama-sama dengan umatnya pada waktu itu. Begitu juga kalau kita baca terus doa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Maka Salomo juga memohon agar Tuhan mendengarkan doa orang asing yang datang berdoa di rumah Tuhan, supaya kebesaran nama Tuhan terdengar di seluruh bangsa. Apa makna doa ini Bapak, Ibu, dan Saudara bagi kita semua? Atau bagi Salomo sendiri, doa ini merupakan sebuah afirmasi dari Tuhan atas tahtanya, sekaligus merupakan pemenuhan janji yang diikat sejak para leluhur Israel sampai ayahnya Daud. Relasi Salomo dengan Tuhan memang diakui sangat personal. Relasi Salomo dengan Tuhan yang semula personal itu kemudian bergerak menjadi relasi yang komunal karena melibatkan segenap umat Israel. Bukan hanya orang Israel, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi juga orang-orang asing yang tidak sebangsa, seagama, seras dengan mereka. Jadi ini Bapak, Ibu, dan Saudara, bait suci ketika ditahbiskan di zaman Salomo ini pengaruhnya justru meluas ke negeri-negeri lain. Ada hubungan yang harmonis antara Salomo, bangsa Israel pada waktu itu, dengan bangsa-bangsa yang lain yang juga bersama-sama dengan mereka. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, kepemimpinan Salomo merupakan gambaran ideal dari sosok kepemimpinan bagi kita di masa sekarang ini. Kita bisa melihat di berita-berita televisi bagaimana kualitas kepemimpinan yang ada di sekitar kita. Tidak jarang kita temui justru para pemimpin kita menunjukkan bukan keteladanan, malah justru contoh yang buruk yang ditunjukkan. Berbeda pendapat berujung pada perkelahian. Keteladanan yang lain yang juga tidak bisa kita tiru adalah korupsi. Kenapa saya katakan keteladanan? Karena dengan mudah kita juga bisa menjumpai omongan di sekitar kita, kalau pemimpin kita saja korupsi, kenapa kita tidak korupsi? Sosok Salomo dan kualitas kepemimpinannya pada waktu itu, model kepemimpinan Salomo tidak bisa dilepaskan dari kehidupan spiritualitasnya, hubungannya dengan Tuhan. Salomo adalah sosok kepemimpinan, sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi bukan kepentingan sendiri yang didahulukan. Salomo juga membangun sebuah relasi yang baik dengan banyak orang pada saat itu. Bukan hanya dengan orang-orang yang sebangsa dengannya, tapi juga dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak seagama, seras dengan dia. Dan ini memperlihatkan sosok kepemimpinan yang terbuka, mau bekerja sama dengan banyak orang. Begitu juga dengan kita Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang Kristen, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan posisi-posisi strategis di tengah masyarakat, Salomo bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk kita bisa mengedepankan karakteristik model kepemimpinan yang inklusif, model kepemimpinan yang mendorong pada usaha-usaha konkret, mendorong kita untuk menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat. Sebagai gereja, sebagai pemimpin publik, kita diajak untuk meneladani sosok Salomo, melakukan sebuah perubahan sosial yang mungkin tidak bisa kita katakan sebuah perubahan itu dalam waktu yang singkat ya. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang mau terus belajar bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpinnya.
Saya rasa GKP Jemaat Cikembar bisa melakukan itu bersama dengan pemimpin jemaat di sini. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, kita berharap bahwa pemimpin kita menjadi lebih baik lagi, mari kita bersama-sama melakukannya. Melakukan perubahan sosial, melakukan perubahan di tengah-tengah kehidupan yang terkecil, di keluarga, di tengah persekutuan kita. Menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah yang harus kita pecahkan bersama. Kiranya kita dimampukan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang revolusioner, pemimpin yang membawa perubahan, pemimpin yang memberikan teladan yang baik bagi kehidupan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Piwuruh kitab suci te sing matak berkah kakabe supaya sadaya umat selamat dunia akhirat. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama, pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dilakukan dengan cara dikumpulkan kepada ketua kelompok masing-masing atau langsung ke bendahara gereja atau melalui rekening yang tercantum di bawah ini. Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita sambut dengan nyanyian persembahan yang diambil dari PKJ 216 ayat 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku.
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Disinilah kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersama-sama ataupun kami sendirian dalam persekutuan ini. Kami berbakti di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, dalam keadaan apapun. Kami mau menerima sabda-Mu dengan penuh ungkapan syukur, seraya kami juga memohon kekuatan agar apa yang kami dengar dan kami resapi dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Mulai dari lingkungan terdekat kami, di keluarga, bertetangga, dalam persekutuan gereja kami, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat kami. Kami rindu untuk bisa mengalami perubahan sosial secara masif bersama-sama. Terlebih ketika kami sudah mulai jengah dan bosan dengan situasi pandemi ini, kami memohon kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa tetap setia dan mengikuti jejak-jejak kaki-Mu. Untuk kami tetap bertahan dalam situasi ini dan tidak diam, melainkan melakukan sesuatu. Siapapun kami, Engkau panggil untuk menjadi pemimpin. Dan biarlah gerak kebersamaan kami ini, Tuhan memberkatinya, sehingga ada perubahan sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Hingga pada saatnya nanti kami merasakan berkat Tuhan yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kami. Sembuhkanlah kami yang sakit ya Bapa. Jamahlah kami yang saat ini menderita, agar tubuh jasmani kami, begitu juga rohani kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan gantikan dengan tubuh yang lebih sehat, rohani yang lebih prima. Begitu juga Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini dirundung oleh berbagai macam persoalan. Beri kami kekuatan untuk kami bisa bertahan dalam situasi yang sulit, memegang teguh keyakinan dan iman percaya kami kepadamu. Begitu juga kami yang berulang tahun, yang bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun yang telah berlalu. Tuhan menyertai langkah perjalanan hidup kami yang baru di usia yang baru, baik kami sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga. Kami pun berdoa bagi pelayanan gereja kami di Jemaat Cikembar ini. Kami harus mengubah bentuk pelayanan kami menjadi daring. Kami mengurangi tatap muka secara ragawi, secara langsung. Namun biarlah dengan cara seperti ini kami tetap bisa bersama-sama bertumbuh di dalam persekutuan-persekutuan daring kami. Kami diberi kekuatan untuk tetap tekun, baik kami sebagai pemimpin gereja yang mencontohkan keteladanan yang baik, ataupun kami sebagai warga jemaat, di mana kami pun ikut serta mendukung dan menyemarakkan
kegiatan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami. Meskipun terbatas, kami yakin dan percaya kami punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami semua dalam persekutuan jemaat-Mu di sini. Kami pun berdoa dan menyerahkan situasi dan kondisi bangsa kami akhir-akhir ini. Terutama kami berdoa bagi para korban diskriminasi di Indonesia, terutama mereka yang menjadi korban diskriminasi yang disebabkan agama dan keyakinan. Kami berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terus menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman dan kemajemukan yang adalah anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan memampukan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Begitu juga kami sebagai gereja yang ikut ambil bagian dalam pelayanan bagi mereka yang menjadi korban tindakan diskriminatif. Begitu juga pemerintah bangsa kami dalam menangani pandemi ini. Kami tahu bahwa ini bukan persoalan yang mudah. Kami tahu bahwa pandemi masih jauh dari selesai. Dan untuk itulah kami memohon kekuatan. Dengarkanlah ya Bapa setiap seru doa permohonan umat-Mu di negeri ini, agar pandemi ini segera berakhir dan kami sebagai bangsa bisa keluar dari situasi krisis ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersama-sama melalui daring ini. Kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, apa yang akan kami kerjakan di minggu yang baru nanti. Semua yang kami kerjakan itu biarlah membawa hasil kebaikan bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan, serta kebersamaan kami di tengah masyarakat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam nama itu juga kami hendak bersama-sama berdoa, seperti yang Ia ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui PKJ 239 bait 1 dan 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, lanjutkanlah kehidupanmu dengan penyertaan, kasih dan berkat-Nya. Kini terimalah
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Minggu. Kiranya kasih karunia Tuhan menguatkan kita semua dalam situasi pandemi ini. Ingat selalu jaga kesehatan, jangan lupa terapkan 5M. Tuhan Yesus memberkati kita semua.